Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pemirsa, ikhwani wa akhwati kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan, menganugerahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Begitu banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita saat ini. Di antara nikmat yang besar yang mungkin tidak banyak Allah berikan kepada hamba-hambanya, yaitu kemauan untuk selalu belajar agama. Kalau kita perhatikan pada hari ini, di mana kaum muslimin untuk mempelajari agamanya sangatlah minim, sangatlah sedikit, dan mereka sangat bermalas-malasan untuk belajar agama. Bisa atau kemauan kita untuk selalu belajar agama merupakan nikmat yang sangat besar hari ini yang kita peroleh. Karena sekali lagi nikmat ini tidak banyak Allah berikan kepada hamba-hambanya. Kalau mungkin kita total, kita hitung-hitung orang yang menyaksikan di televisi atau mendengarkan di radio ceramah agama atau pelajaran agama, bila dibandingkan dengan menonton sinetron, tentunya kaum muslimin jauh lebih banyak yang menyaksikan sinetron daripada belajar agama di televisi atau di radio. Kemudian selawat beriring salam kita mohonkan sebanyak-banyaknya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga Allah sampaikan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya dan para sahabatnya, serta untuk umatnya yang mengikuti sunnah beliau dengan baik sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kelak di hari akhir, di yaumil mahsyar, kita termasuk orang yang berbahagia mendapatkan syafaat dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, ikhwani wa akhwati, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Pada siang hari ini kita lanjutkan bab baru
yaitu berkaitan dengan atau adab yang berhubungan dengan al-i'tikaf. I'tikaf. I'tikaf maksudnya adalah kita berdiam, tinggal di dalam masjid untuk tujuan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdiam di masjid bukan untuk ngobrol, bukan untuk tiduran, bukan untuk hal-hal yang lain, tapi semata-mata menghabiskan waktu, mengisi waktu kita sepenuhnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, qiraatul Quran, zikir, istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, salat dan ibadah-ibadah lainnya yang disyariatkan dalam Islam. I'tikaf ya kita lakukan berdiam diri di masjid untuk tujuan ibadah taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ibadah yang sangat agung ini tuh, perbuatan ini, amal saleh ini perlu adab yang harus kita pelihara, yang harus kita jaga, yang harus kita laksanakan. Di sini Syekh akan menjelaskan kitab beliau Mawsu'ah Adabil Islamiyah tentang adab-adab yang berhubungan dengan i'tikaf. Beliau menjelaskan i'tikaf itu adalah i'tikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan di masjid. Berarti kalau sekarang tidak dikenal atau tidak disyariatkan untuk i'tikaf, ibadah i'tikaf yang dimaksud di sini. Tapi i'tikaf itu berada pada 10 akhir, berarti tanggal 21 Ramadan sampai akhir, sampai selesai Ramadan, kita tinggal di dalam masjid untuk tujuan ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjaga, memelihara adab-adab yang telah ditetapkan oleh syariat Islam, telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan ini kemudian i'tikaf itu selain di bulan Ramadan dan juga 10 akhir, dan tidak ada di luar Ramadan, dan juga tidak dikenal i'tikaf sejak awal dari Ramadan. Perbuatan i'tikaf ini berdasarkan perbuatan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, amal beliau yang rutin dan menganjurkan keluarganya, para sahabatnya dan kaum muslimin agar mengikuti perbuatan ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu i'tikaf di dalam Masjid Nabawi 10 akhir Ramadan dan memotivasi, menyemangati keluarga beliau, ya, kerabat beliau, menyemangati para sahabatnya, memotivasi para sahabatnya agar melaksanakan i'tikaf 10 akhir dari Ramadan. Seperti yang kita jelaskan tadi, perbuatan atau amal yang mulia ini tentunya harus kita menjaga adab, yang harus kita pelihara, yang harus kita laksanakan. Tidak asal i'tikaf, tidak tahu aturan, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Maka di sini Syekh Abdul Aziz menjelaskan kepada kita adab-adab yang harus kita ketahui dan harus kita jaga di dalam i'tikaf. Namun sebelum kita lanjutkan menjelaskan tentang adab-adab, hal yang perlu kita jelaskan sedikit, di mana perbuatan ini sangat sedikit hari ini dilakukan oleh kaum muslimin. Dengan berbagai alasan, ya, yang paling banyak alasan yang dikatakan oleh kaum muslimin adalah karena tidak ada waktu, sibuk dengan dunia. Para salafun salih, mereka ikhtiar, usaha, kerja itu 11 bulan dan 1 bulan mereka itu di bulan Ramadan mereka penuhkan untuk ibadah. Terlebih khusus ya 10 akhir dari Ramadan yang mereka gunakan i'tikaf.
Sehingga para salafun saleh, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, para tabi'in atba'ut tabi'in, dari generasi terbaik umat ini, pendahulu umat ini, mereka banyak tinggal di masjid yang laki-laki khususnya. Ya, tidak sibuk dengan duniawinya. Adapun kita hari ini, ya, tidak bisa mengatur waktu kita, kesempatan kita untuk hal-hal yang seperti ini. Bisa kita maklumi bagi kita atau saudara-saudara kita yang memang kerja bersama orang lain. Kerja di suatu perusahaan, kerja di suatu yayasan. Yang memang perusahaan, yayasan atau yang lainnya tidak libur di Ramadan. Mau tidak mau kewajiban kita yang harus kita penuhi untuk bekerja kan gitu. Adapun yang wira swasta, yang kerja sendiri, semestinya kaum muslimin punya kesempatan atau pintu terbuka lebar di hadapan mereka. Bisa diatur. Masa sih nggak cukup 11 bulan untuk hanya memenuhi atau setidaknya memenuhi 1 bulan atau 10 hari dari akhir Ramadan. Gak usah semua, 10 akhir saja. Ini bagi mereka yang usaha sendiri, wira swasta, atau bagi para yang mungkin bisa ya seperti atasan-atasan yang memang bisa mereka mengatur. Adapun karyawan biasa, buruh, tentunya sangat kita maklumi dengan situasi dan kondisi kita. Nah, sekarang kita jelaskan adab yang harus dijaga oleh kaum muslimin yang ingin i'tikaf di masjid. Syekh menjelaskan di sini yang pertama yaitu niat yang benar. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita atau seorang mukmin yang melakukan i'tikaf semata-mata dia mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, mencari ganjaran taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk tujuan yang lain agar dianggap dia orang yang wara', agar dianggap dia orang yang juhud, agar dianggap dia orang yang saleh. Bahasa kita orang alim katanya. Bahasa kita, padahal orang alim itu sebenarnya orang yang memiliki ilmu yang mencukupi, ilmu agama yang mencukupi, itu namanya orang alim. Adapun istilah kita di negeri kita ini biasa orang mengungkapkan orang alim adalah orang yang saleh. Kalau untuk tujuan seperti ini tentunya niat yang rusak. Karena apapun yang kita lakukan dari aktivitas ibadah, aktivitas amal saleh, haruslah diawali dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengerjakannya sesuai dengan apa yang Allah syariatkan. Kita tidak mengerjakan ibadah apapun, kita tidak mengerjakan peribadatan penyembahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya dengan apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah syariatkan. Sudah sering kita sampaikan dalam beribadah, ikhwani wa akhwati rahimakumullah, kita tidak membutuhkan atau tidak dibutuhkan kreativitas. Tidak butuh. Setiap ibadah, setiap amal saleh yang kita lakukan, setelah kita mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala, meluruskan niat kita, memperbaiki niat kita, tapi apa yang kita lakukan dalam beribadah kepada Allah, dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala, hanya dengan apa yang Allah syariatkan. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali supaya beribadah kepada Allah dengan ikhlas, mengikhlaskan agama bagi Allah. Artinya apa yang ibadah yang kita lakukan dengan ikhlas itu hanyalah agama yang Allah syariatkan. Bukan yang kita buat-buat. Bukan yang kita tambah-tambah. Siapapun tidak berhak, mau dia ulama, mau dia kiai, mau dia syekh,
mau dia imam, tidak ada yang berhak untuk menambah dari agama ini apa yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Makanya Allah katakan, mukhlisina lahuddin. Bahwa apa yang kita ikhlaskan, ibadah yang kita lakukan dengan ikhlas itu hanya apa yang Allah syariatkan dari agama ini. Jangan mentang-mentang kita punya kedudukan, jangan mentang-mentang punya gelar, punya masa, merasa sudah berhak untuk membuat sesuatu kemudian memasukkannya ke dalam agama. Atau dengan berdalih, dengan beralasan orang banyak melakukannya. Ini kan yang kita dapati pada hari ini. Di mana kaum muslimin, kalau sudah dikerjakan orang banyak, udah benarlah itu Islam. Udah benarlah itu agamanya. Sekalipun ketika ditanya, tidak bisa dibuktikan dengan hujjah, dengan dalil. Qala Allah, qala Rasul. Khususnya berkaitan dengan ibadah, bahwa ibadah, penetapan ibadah ini adalah tauqifiyah. Hanya bisa ditetapkan bagian dari amal saleh, bagian dari ibadah dalam Islam, kita lakukan untuk taqarrub ila Allah dengan apa yang Allah telah syariatkan. Jangan beralasan dengan kan baik. Kan niatnya baik kok. Masa dilarang-larang orang melakukan kebaikan? Setiap kebaikan, dan ini sudah kita berulang kali sampaikan, setiap kebaikan yang baik menurut Allah dan Rasulnya, yang baik menurut Islam, tentunya sudah diajarkan, dicontohkan, disunnahkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Karena Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan, mewajibkan kita untuk menjadikan Rasulullah SAW sebagai uswah, sebagai qudwah di dalam kebaikan agama ini. Maka jangan pernah berhujjah, jangan pernah beralasan kan baik. Kenapa kita tidak sholat zuhur misalkan 10 rakaat? Kan baik. Kenapa kita enggak sholat subuh 5 rakaat saja? Kan baik. Masa ada orang sholat dilarang? Alasannya apa? Oh kan contohnya, nah itu yang kita inginkan. Contohnya, ketentuannya enggak seperti itu. Itulah yang kita inginkan dalam setiap ibadah. Tidak cukup hanya kita ikhlas karena Allah. Tapi yang kita butuhkan contohnya, tuntunannya mana? Kenapa kita enggak sholat subuh 4 rakaat? Karena enggak ada contohnya. Kenapa untuk ibadah yang lain, amal soleh yang lain, kita lakukan sedangkan contoh enggak ada? Dan kita beralasan kan baik. Kenapa? Itu karena kita menggunakan logika kita dalam beragama. Kita menggunakan logika akal kita untuk beragama. Sedangkan Islam tidak berdasarkan akal manusia. Islam ini, kebenaran ini hanya apa yang berdasarkan yang datangnya dari Allah. Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan dalam Al-Quran, Al-haqqu min rabbik, fala takunanna minal mumtarin. Yang hak itu, ukuran yang benar itu, apa yang datang dari Allah, bukan apa yang baik menurut akal. Ali bin Abi Thalib menjelaskan kepada kita, meriwayatkan, kata beliau, seandainya agama itu berdasarkan akal, kata beliau, la asfala al-khuf aula bil masi min a'laha. Seandainya agama itu berdasarkan akal, tentulah mengusap sepatu dalam berwudu, ini disyariatkan dalam Islam dengan ketentuan-ketentuannya. Yang paling pantas diusap itu sepatunya bagian bawah, karena itu yang kotor. Tapi nyatanya, apa kata Ali bin Abi Thalib? Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
masaha alaihima. Tapi aku melihat dengan mata kepalaku, kata Ali bin Abi Thalib, bahwa Rasulullah ketika mengusap sepatunya, mengusap bagian atas kedua sepatunya, bukan bagian bawah. Padahal yang paling kotor mana? Paling bawah. Ini perlu kita tekankan. Sekali lagi, karena sangat banyak kaum muslimin berhujjah dengan alasan baik, istihsan. Padahal Islam tidak membenarkan hujjah dengan istihsan. Hujjah, dalil itu qala Allah, qala Rasul. Ini dalil, ini hujjah. Ini yang bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak. Dan untuk itu menyampaikan dalil qala Allah, qala Rasul, inilah Allah mengutus Nabi dan Rasulnya. Kalau agama itu berdasarkan akal, menurut akal, untuk apa Allah mengutus Nabi dan Rasul? Qala Allah, qala Rasul. Ini ukuran kebenaran. Jangan katakan akan baik, masa dilarang sih? Kenapa? Ketika yang kita inginkan mau kita tambah, misalkan mereka mengatakan, oh enggak ada contohnya. Mestinya memang seperti itu. Bahwa segala ibadah, peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita lakukan untuk beribadah, menghambakan diri kepada Allah, ubudiyah kepada Allah, haruslah dengan apa yang Allah syariatkan. Tidak hanya sekedar niat dan baik, niat yang ikhlas dan juga menurut kita baik. Tapi ukuran baik adalah apa yang Allah syariatkan untuk hambanya. Syekh menjelaskan, tadi sudah kita jelaskan bahwa seorang i'tikaf itu haruslah dengan niat yang ikhlas, niat yang tulus, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dan mencari kebahagiaan di kampung akhirat. Artinya i'tikaf yang kita lakukan dengan aktivitas ibadah di dalam masjid yang berbagai aktivitas seperti yang dicontohkan Rasulullah kepada kita, itu kita lakukan untuk menyiapkan bekal, untuk persiapan bekal menuju akhirat kita, bukan di dunia ini. Ini tujuan kita, mencari kebahagiaan akhirat. Kemudian juga tentunya untuk mendapatkan ketenangan rohahnya, ruh kita. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti zikir, qiraatul Quran, salat, istighfar dan seterusnya. Ini untuk mencari ketenangan. Jangan pernah seorang muslim ketika melakukan ibadah, ketika melakukan amal saleh, tidak mendapatkan ketenangan jiwanya. Ini menunjukkan bahwa ibadah, amal saleh yang dilakukan tidak menghasilkan apa-apa bagi diri mereka. Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan dalam Al-Quran bahwa beribadah, berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala akan menenteramkan jiwa. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah wahai hamba-hamba Allah, sesungguhnya berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala akan menenangkan, menenteramkan jiwa, menenteramkan hati. Maka orang yang melakukan i'tikaf untuk mencari ketenangan, kebahagiaan dunia dan akhirat, bukan hanya sebenarnya di akhirat, tapi juga kebahagiaan di dunia. Kebahagiaan dalam bentuk kebahagiaan jiwa, ruh kita. Bukan kebahagiaan fisik saja. Walaupun memang jelas kalau kita istirahat, i'tikaf itu secara duniawi, ya fisik kita tidak banyak beraktivitas, tentu akan menyenangkan secara fisik, apalagi secara ruh atau jiwa kita. Inilah yang dicari, inilah yang kita
dambakan dari setiap ibadah, aktivitas ibadah yang kita lakukan, khususnya apa yang berkaitan dengan pembahasan kita pada siang hari ini, yaitu i'tikaf. Kemudian juga tentunya yang tidak kalah pentingnya yang kita niatkan di dalam melaksanakan i'tikaf adalah menghidupkan, mengikuti jejak sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang kita jelaskan tadi bahwa ini merupakan kebiasaan Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Di 10 akhir Ramadan beliau keluar dari rumahnya dan memerintahkan kepada istri-istrinya ummahatul mukminin agar mengikuti beliau, agar melaksanakan i'tikaf, melaksanakan ibadah, pesta ibadah 10 akhir dari Ramadan. Ini kebiasaan Rasulullah SAW. Ini adab yang pertama. Adab yang kedua, i'tikaf pada 10 terakhir bulan Ramadan. Ini yang dijaga dan sudah kita jelaskan sebenarnya di awal tadi. Beriktikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan merupakan salah satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah Ummi Abdullah radhiyallahu anha meriwayatkan, kata beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-ashra al-awakhir min Ramadana hatta tawaffahu Allah thumma i'takafa azwajuhu min ba'dihi. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita yang mulia, selalu beriktikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, kata Aisyah, sampai hatta tawaffahu Allah, sampai Allah mewafatkan nabinya, sampai Allah mewafatkan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Aisyah, thumma i'takafa azwajuhu min ba'dihi. Kemudian istri-istri Rasulullah ummahatul mukminin juga beriktikaf sepeninggal Rasulullah SAW. Artinya ibadah ini disambung, dilanjutkan stafetnya oleh para istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sunnah yang sangat agung, yang sangat dianjurkan umat Islam atau kaum muslimin mempersiapkan diri untuk melakukannya di 10 akhir dari setiap Ramadan. Dan Nabi SAW, kata Aisyah, selalu di setiap Ramadan itu bahwa beliau meninggalkan rumahnya, meninggalkan istri-istrinya, meninggalkan aktivitas duniawiyah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh menjelaskan sedikit di sini, boleh juga melakukan i'tikaf di selain waktu tersebut, namun yang paling afdal adalah i'tikaf pada bulan Ramadan. Artinya i'tikaf yang sepenuhnya, yang hakikatnya hanya ada di bulan Ramadan. Namun tidak salah ketika misalkan kita ada waktu kita berdiam di masjid dengan tujuan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengisi waktu kita di dalam masjid dengan aktivitas ibadah-ibadah yang Allah syariatkan, ini tidak salah. Kita ingin tidak terganggu. Kalau kita misalkan di rumah banyak gangguan. Ada istri, ada anak-anak kita, ada kesibukan-kesibukan kita kalau kita di rumah. Adapun ketika kita ingin terlepas dari itu, misalkan di hari-hari biasa, kita sisihkan waktu kita untuk i'tikaf, berdiam diri di masjid, ya, untuk tujuan ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, boleh. Namun yang paling afdal dan yang sangat dianjurkan adalah i'tikaf di 10 akhir dari Ramadan. Atau di bulan Ramadan sejak awal kita perbanyak waktu kita sisihkan waktu kita untuk ibadah kepada Allah, berdiam diri di masjid, karena kita tak khawatir akan terganggu aktivitas ibadah kita kalau kita tinggal di rumah, boleh. Namun yang paling afdal, yang paling
dianjurkan, paling dituntut adalah i'tikafnya di masjid pada 10 akhir dari Ramadan. Ini adab yang kedua, hendaklah melakukan i'tikaf itu di 10 akhir Ramadan, dan ini yang paling afdal. Adab yang ketiga, i'tikaf di masjid jami'. Masjid jami', masjid yang ditegakkan salat 5 waktu dan juga ditegakkan salat Jumat. Ini namanya masjid jami'. Adapun di masjid-masjid yang tidak ada salat Jumatnya berarti bukan masjid jami'. Adapun di negeri kita ini biasanya ya, bahkan masjid jami' namanya ya. Tapi yang biasa kalau bukan masjid jami' di negeri kita ini disebutnya dengan musalla. Padahal dalam Islam enggak ada bedanya. Musalla kah, masjid kah, atau surau kah, atau langgar, itu sama. Secara syar'i itu sama, masjid namanya. Adapun di masjid seperti di langgar tadi, di musalla tadi, di surau tadi, ini berarti bukan masjid jami'. Sedangkan i'tikaf ya, itu disyariatkannya, dianjurkannya ada pada di masjid jami'. Syekh menjelaskan tidak sah seorang beriktikaf di rumahnya. Oh, iktikaflah di rumah. Ini bukan i'tikaf namanya. Tadi sudah kita jelaskan, i'tikaf itu berdiam diri di dalam masjid atau tinggal di dalam masjid untuk tujuan ibadah, mendekatkan diri kepada Allah. Niatnya untuk mendekatkan diri, ibadah, beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Maka ini tidak ada i'tikaf di rumah kita atau di tempat tinggal kita. Bahkan yang mesti bagi orang yang mau beriktikaf itu harus atau adanya hanya di masjid dan juga di masjid jami' khususnya. Artinya akan terganggu seorang yang i'tikaf kalau dia i'tikafnya di masjid yang bukan masjid jami', karena dia harus keluar, harus meninggalkan masjid itu untuk salat Jumat. Sedangkan kalau dia tinggal di masjid, i'tikaf di masjid jami', nah 10 akhir Ramadan dia tidak kembali ke rumahnya, tidak keluar dari masjid kecuali hajat yang tidak bisa tidak. Adapun yang lainnya semuanya harus sudah dipersiapkan, seperti kebutuhan makan, kebutuhan minumnya. Untuk orang yang i'tikaf sudah harus dipersiapkan sebelumnya. Apalagi misalkan kalau dia seorang suami, bisa dipersiapkan oleh istrinya, atau suami istri mau i'tikaf, mereka punya anak yang sudah bisa menyediakan bekal untuk mereka. Nah, disediakan oleh anak-anaknya. Mereka tidak lagi mempersiapkan untuk kebutuhan mereka, mencari kebutuhan mereka selama i'tikaf, tapi sudah dipersiapkan sebelumnya. Karena mereka tidak dibenarkan meninggalkan masjid. Nah, kemudian Syekh menjelaskan, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang menjelaskan bahwa i'tikaf ini hanya ada di masjid. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-187, "Wala tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid." Janganlah kamu mencampuri mereka istri-istrimu ketika kamu beriktikaf di masjid. Lihat Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa antum aakifuna fil masajid. Mafhumnya bahwa i'tikaf itu hanya berlaku di masjid saja. Dianjurkan atau dituntut dilakukan di masjid jami' karena kita tidak dibenarkan meninggalkan masjid itu untuk tujuan kecuali yang memang tidak bisa tidak. Makanya kita dianjurkan bahwa i'tikaf itu harus di masjid jami'. Kata beliau, ayat yang mulia ini menunjukkan bahwasanya
I'tikaf hanya boleh dilakukan di masjid. Hanya boleh dilakukan di masjid. Karena Allah katakan, wa antum aakifuna fil masajid. Ketika kamu beriktikaf di masjid, maka Allah melarang kita untuk mendekati, mendatangi, mempergauli istri-istri kita. Dan hendaknya beriktikaf itu, kata beliau, di masjid jami' sehingga tidak terpaksa keluar untuk melaksanakan salat Jumat. Karena kalau kita iktikaf di masjid biasa, atau untuk bahasa kita di Indonesia, musalla atau langgar atau surau, maka akan memaksa kita keluar dari tempat tersebut untuk melaksanakan Jumat. Jangan sempat karena i'tikaf perbuatan yang sunnah lalu meninggalkan yang wajib, tidak sholat Jumat berjamaah di masjid jami'. Ini keliru yang besar, kesalahan yang besar. I'tikafnya di masjid yang bukan masjid jami', ketika sholat Jumat mereka tidak sholat Jumat, sholat zuhur di masjid mereka. Padahal wana akhwati, i'tikaf itu sunnah muakkadah, bukan wajib. Sedangkan salat Jumat itu hukumnya wajib bagi laki-laki dewasa dan mukim. Sedangkan i'tikaf sekali lagi hanya sunnah muakkadah. Masa ditinggalkan yang wajib dan untuk mengejar yang sunnah. Hal tersebut berdasarkan riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Darul Qutni dan yang lainnya dari Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, kata beliau, as-sunnatu 'alal mu'takifi an la ya'uda maridan wa la yashhada janazatan wa la yamassa imra'atan wa la yubashiruha wa la yakhruju li hajatin illa lima la budda lahu minhu wa la i'takafa illa bisawmin wa la i'takafa illa fi masjidin jami'in. Ini riwayatnya dari Aisyah. Tentunya beliau mengucapkan ini telah mendapatkan bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita yang mulia, yang menjadi suami beliau radhiyallahu anha. Kata Aisyah, sunnah bagi orang yang beriktikaf adalah tidak menjenguk orang sakit. Tidak dianjurkan, tidak disunnahkan bagi orang yang sedang melakukan i'tikaf menjenguk temannya, keluarganya yang sedang sakit. Wala yashhada janazah, dan tidak mengiringi menyaksikan janazah. Wala yamassa imra'atan wala yubashiruha, dan tidak boleh menyentuh atau mempergauli, mencumbui istri atau pasangannya, wanitanya. Wala yakhruju lihajatin, dan tidak boleh keluar untuk memenuhi hajatnya. Tadi sudah kita jelaskan bahwa orang yang beriktikaf harus menyiapkan kebutuhan selama dia iktikaf. Apalagi dia misalkan masih punya keluarga di luar rumahnya. Kalau dia suami, misalkan istrinya enggak ikut i'tikaf, maka istrinya yang menyediakan kebutuhannya. Kalau suami istri yang punya anak, maka anak-anak mereka yang menyiapkan kebutuhan mereka selama i'tikaf di masjid. Wala yakhruju lihaja illa lima la budda lahu minhu, kecuali perkara yang penting yang enggak bisa tidak. Ya, tidak bisa lagi ditawar-tawar, enggak bisa lagi misalkan istrinya meninggal, atau salah seorang anaknya meninggal, atau orang tuanya meninggal, yang enggak, ya, sudah mestinya dia sebagai ahli musibah untuk hadir di rumahnya. Ini hajat yang tidak mungkin tidak. Kemudian wala i'takafa illa bisaumin, tidak ada i'tikaf kecuali puasa, artinya hanya ada di bulan Ramadan. Wala i'takafa illa fi masjidin jami', kata Aisyah radhiyallahu anha,
dan tidak ada i'tikaf kecuali di masjid jami'. Kalau untuk tujuan i'tikaf yang seperti ini. Bahkan sebagian ulama Ahlussunnah wal Jamaah berbeda pendapat apakah ada i'tikaf di masjid kecuali di 3 masjid. Masjidil Nabawi, Masjidil Haram, dan Masjidil Aqsa. Sebagian ulama mengatakan hanya ada i'tikaf pada 3 masjid tersebut saja. Tapi wallahu a'lam, dari 2 pendapat ini, kalau saya pribadi tidak memaksakan kepada siapapun, melihat bahwa yang ya selama di masjid Nabi berdasarkan apa juga yang disampaikan riwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, wala i'tikafa illa fi masjid jami', dan ini seluruh masjid jami', masjidnya kaum muslimin. Wallahu a'lam. Kemudian adab yang keempat, i'tikaf di dalam tenda atau kubah, semacam tenda di masjid. Ya. Ini disunnahkan. Sunnahkan di masjid itu kita punya tempat. Tentunya bukan dibuat kubahnya atau tendanya itu di tempat sholatnya. Karena memang kita ketahui, kita sadari bahwa di masa Rasulullah SAW tentunya masjidnya tidak penuh ketika saat sholat. Atau kalaupun penuh, maka ketika di waktu sholat, maka kemahnya ini, kubahnya ini dibuka. Buka nanti kalau sudah selesai dari aktivitas sholat 5 waktu, kembali dipasang tendanya. Syekh menjelaskan di sini, beriktikaf di dalam tenda atau kubah akan membantu orang yang beriktikaf untuk berkhalwat dengan Rabbnya. Kenapa hal ini dianjurkan? Karena dengan seperti itu dia atau untuk membatasi orang tersebut, orang yang iktikaf itu berhubungan dengan orang yang iktikaf yang lainnya, sehingga tidak ada ngobrol, tidak ada canda, tidak ada ketawa-ketawa. Kalau sudah selesai aktivitas salat 5 waktu, mereka kembali ke tempat tendanya masing-masing, sehingga akan terbatas, ya, terpisahkan waktu mereka khusus untuk berkhalwat, menyendiri di hadapan Rabbnya, di hadapan Tuhannya. Ini yang disunnahkan, bersendirian, ya, dan tidak menyia-nyiakan waktu berbicara dengan orang lain. Kenapa dibuat tenda, atau mungkin sekarang ada kelambu kecil, atau bahkan tenda kecil pun sekarang sangat mudah, ya, tenda kecil untuk muat untuk satu orang, apakah dia duduk atau untuk tidur, ya, bukan untuk berdiri, ya, duduk tidur di tendanya, di kemahnya. Ini ada sekarang, atau di kelambu. Sekali lagi, ini dilakukan agar orang yang i'tikaf itu terbatas berbicara dengan orang lain, membatasi gerak dia berhubungan dengan orang lain yang sedang i'tikaf juga di masjid. Karena kalau kita lihat pada hari ini, Masya Allah, nah mereka yang i'tikaf di masjid, tapi apa yang dilakukan? Ngoceh, ngobrol, cerita, tapi ceritanya pun entah kemana-mana, sehingga waktu mereka sangat banyak tersia-siakan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, yang tidak ada nilai ibadah di dalamnya. Padahal semestinya orang yang i'tikaf itu berdiam diri di masjid, berkhalwat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala antara dia dengan Rabbnya. Tidak ada lagi aktivitas kesibukan dengan yang lainnya. Dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Aisyah menuturkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada ya'takifa shalla al-fajr thumma dakhala mu'takafahu wa innahu arada marratan
ay'takifa fil ashril awakhiri min Ramadan wa amara bibina'ihi faduriba. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW jika ingin beriktikaf, beliau mengerjakan salat fajar di hari pertama 10 akhir Ramadan, berarti hari ke-21-nya, tanggal 21-nya, beliau salat fajar, kemudian masuk ke tempat iktikafnya, semacam tenda, semacam tenda kubah di dalam masjid yang hanya bisa dimasuki atau dimuat satu orang saja. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, jika Nabi SAW i'tikaf, beliau salat subuh, setelah selesai salat subuh di hari pertama 10 akhir Ramadan, maka beliau memasuki tempat i'tikafnya. Wa innahu arada marratan i'tikaf fil ashri al-awakhir min Ramadan. Suatu kali beliau ingin beriktikaf di 10 akhir bulan Ramadan, beliau pun memerintahkan fa'amara bibina'i, beliau pun memerintahkan untuk membuatkan kemah tadi. Faduriba, maka beliau para sahabat pun menyiapkan kemah atau tenda untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau gunakan untuk i'tikaf. Selama tidak kegiatan salat 5 waktu, maka beliau tidak keluar dari tendanya. Inilah yang dicontohkan Rasulullah SAW. Ikhwani wa akhwati pemirsa rahimakumullah. Lihatlah apa yang dicontohkan oleh Nabi. Beliau orang yang sudah diampuni dosanya, yang lewat dan yang akan datang. Tapi nyatanya beliau ketika melakukan i'tikaf, beliau isi waktunya sepenuhnya taqarruban ilallah, mendekatkan diri beribadah, menyembah Rabbnya tanpa mau diganggu orang sama sekali. Bahkan keluarganya pun tidak boleh mengganggunya. Makanya beliau memerintahkan fa'amara bibina'i, maka Nabi SAW memerintahkan untuk membuatkan kemah bagi beliau. Faduriba, kata Aisyah, maka disediakan para sahabat, keluarganya menyediakan kubah atau kemah, tenda kecil di dalam masjid untuk Rasulullah SAW. Kalau sekarang kita sangat mudah ya, membeli kemahnya ada untuk satu orang yang bisa digunakan. Yang jelas bahwa apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, i'tikaf itu semata-mata untuk berkhalwat, meninggalkan seluruh aktivitas duniawiyah, mengisinya seluruhnya dengan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, yang sudah diampuni dosanya yang berlalu dan yang akan datang ketika beliau masih hidup pun beliau menggunakan waktunya, maka apa tidak lebih pantas kalau bisa kita lebih? Islam, syariat tidak boleh melebihkan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Dalam hal ibadah, dalam hal amal saleh, peribadatan kita, penyembahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh melebihkan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun niat, sekalipun tujuan kita, niat kita baik, tujuan kita baik, ikhlas, selama itu tidak atau melampaui dari contoh Rasulullah SAW, maka tidak boleh kita lakukan. Juga beliau memerintahkan untuk memasang kemah sebagaimana biasanya, yang untuk tujuan agar tercapainya dari tujuan i'tikaf itu. Dibuat kemah itu agar orang-orang yang i'tikaf itu agar benar-benar meninggalkan aktivitas duniawiyah mereka, pekerjaan mereka, dan mereka fokus untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini saja yang dapat kita sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita sudahi dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.